semoga kalau misalnya emang diterima, dan saya kan sudah tawarkan juga sebelumnya ke Mbak Dita, Nanda, Bang Fadil waktu itu, Mbak Jumon, dan Mbak Stevi sebenarnya menjaga mekanisme ini tetap simpel agar apa ya, tidak memberatkan birokrasi sebenarnya, tidak memberatkan birokrasi, tapi namun tetap menjaga yang namanya keberlangsungan acara dan ketertiban acara. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Dari panitia, dari BO atau misalnya penyelenggara acara lah, penyelenggara acara meminta membuat surat permohonan surat izin kegiatan yang dikasih ke BPM FAUI, bisa melalui email, bisa melalui apa. 1x24 jam, ini baru gambaran dari saya sendiri ya. 1x24 jam kita cek ke BO, seluruh BSO, ke dekanat, apakah ada bentrokan acara di situ. Jika tidak, kita tuliskan itu di timeline, kita sosialisasikan lewat misalnya grup dari ketua BO, kemudian kita bisa kasih surat izin, dan surat izin itu bisa dilampirkan ke proposal yang nanti karena kita kerjasama sama dekanat bisa jadi salah satu persyaratan kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya nih, itu kan berarti diajukan di awal kan? Saya rapat koordinasi awal, cek tangkap, terus mulai ini surat izin. Bukan. Kalau yang saya dapat ya, rapat koordinasi di awal itu sebenarnya adalah gambaran kasar aja dulu. Gambaran kasar. Nah, kalau kita lihat di timeline, pelayanan surat izin tuh gak hanya di awal, bahkan tiap bulan saya buka gitu, pelayanan surat izin kayak gitu aja. Gini, ya itu balik lagi nanti ke peraturan yang dikeluarkan BPM ya. Misal hamil sebulan atau hamil berapa harus dia mengajukan surat izin itu, gitu sih. Nah, masalah gue jawab yang parameter dulu ya. Nah, parameternya sebenarnya adalah yang bisa kita lihat adalah jumlah masa yang dilibatkan kayak gitu. Kedua masalah kaderisasi itu juga jangan sampai berbentrokan, karena itu salah satu yang penting. Itu aja sih yang baru dari gua, dan menurut gua ini kan gini Bang, untuk membuat peraturan ini gua juga tawarkan mekanisme setiap kali BPM FHW itu mau mengeluarkan peraturan, kita buka kesempatan sekitar dari gua sih 3x24 jam untuk EKM FHWI memberikan saran dan masukan seperti apa baiknya peraturan itu. Namun lagi-lagi itu hanya sebagai masukan dan saran, tapi tentu kami lihat bagaimana saran dan masukan dari masyarakat IKM FHWI, tapi lagi-lagi keputusan untuk mengeluarkan peraturan berada di tangan BPM, karena BPM FHWI adalah lembaga legislasi. Seperti itu Bang, mungkin kita bisa diskusi lagi. Kalau misalnya tadi bilang itu masalah kaderisasi. Jadi kalau misalnya Oma misalnya tanggal 20 November, terus James sebelumnya seminggu sebelumnya saya tanggal 13, terus misalnya Mas venue diganti, tapi terus dari pihak gantinya tiba-tiba hamil sebulan, jadi nggak bisa tanggal 13, di saya tanggal 20. Nah, kalau misalnya jadi bentrok, itu keputusannya mau kayak gimana? Keputusannya lagi-lagi balik lagi ke jadi gini ya, di dalam surat izin itu juga kita tentukan ada syarat-syarat bagaimana surat izin itu bisa disimpangi, karena masalah misalnya force majeure kayak gitu ya, kita tidak menutup lah misalnya masalah itu. Tapi kemudian kan balik lagi jadi masalah sengketa. Nah, kalau udah jadi masalah sengketa karena beberapa alasan ya misalnya di sini force majeure, ya kita kembali lagi ke fungsi yudikasi. Enggak, kan fungsi yudikasi udah nggak ada di dua misalnya. Balik lagi kita bagaimana baiknya dari dua ini, Pak. BPM di sini sebagai mediator. Kalau misalnya kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya deadlock kan
surat izin itu untuk mengganti fungsi mitigasi. Betul. Deadlock jadi surat izin, deadlock lagi. Menurut gua gini, permasalahannya adalah di sini kalau gua lihat di bagaimana nanti BPM sebagai lembaga penengah sih, kayak gitu. Ya tapi gua Fungsi apa BPM? apa? Fungsi apa BPM sebagai lembaga penengah? Penengah menurut gua ya itu sebagai lembaga yang sebagai penengah. Yang kalau dari satu fungsi. Ya itu sebenarnya koordinasi. Koordinasi. Menurut gua. Tapi yang memutuskan nanti Dari dua lembaga itu, maksudnya dari BPM lembaga. dari lembaga yang bersengketa menurut gua. Jadi intinya BPM ya udah lepas tangan. Saya mau bikin, aduh gitu ya. Bukan masalah lepas tangan bang, cuma kita tetap kawal bagaimana prosesnya. Namun itu bang balik lagi karena di sini menurut gua kalau BPM mengeluarkan keputusan atau menurut gua mengeluarkan suatu keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, ya jadinya BPM FAUI sewenang-wenang juga gitu. Ya kalau misalnya memang sudah sesuai peraturan fungsi BPM di mana BPM adalah lembaga tertinggi yang membawahi BPM dan BPM, kenapa enggak? Mungkin kalau dari gue dulu. Oke, makasih ya bang. Ya, pertama untuk pertanyaan teknis dulu nih terkait AIM karena AIM udah membahas mengenai penerbitan izin. Kalau gue lihat di makalah, ini ada timeline-nya itu 1 bulan sekali ya. Itu udah saklek atau masih tentatif? Tentatif sih bang. Oke, kalau masih tentatif, gue saran aja. Kalau misalnya memang AIM nanti ketika terpilih mau memberlakukan hal ini, pertama memang perlu kategorisasi yang jelas. Acara-acara mana saja yang memang perlu izin kegiatan. Karena di sini AIM membuat grand design-nya ini impact-nya banyak. Impact-nya ini sampai ke permohonan dana, sampai ke izin ruangan, dan ini harus ditegaskan. Mau nggak dekan memang ada prosedur seperti ini atau ada perlu mekanisme seperti ini. Dan dari acara-acara kebanyakan yang ada di FAUI, banyak proposal-proposal, banyak izin-izin kegiatan yang mepet acara gitu. Nah, oh iya, nanya ke dekanat belum mengenai hal ini, belum ya? Nah, Itu hal pertama yang saya lakukan nanti. Nah, itu yang perlu dilakukan di awal gitu. Karena impact-nya ini akan sangat banyak dan saya perlu harus lihat acara-acara di FAUI itu banyak banget yang mepet kegiatan baru masuk gitu. Kalau misalnya nambah birokrasi lagi, kayak misalnya BSO harus ke BEM dulu. Untuk ke BEM itu perlu waktu 1 sampai 2 hari gitu. Nah, ditambah lagi nanti untuk izin kegiatan ke BPM. Nah, hal-hal seperti itu harus dipikirkan dan harus didiskusikan sama nanti ketua-ketua lembaga yang baru, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan untuk semua. Pertama, apa sih arti advokasi menurut BPM untuk semua? Ya, silakan. Oh, nanti deh, itu pertanyaan dipospon dulu karena masih ada yang mau nanya terkait. Halo semuanya, mau ini aja sebenarnya kasusnya mau nambahin lain sih karena kita lagi bahas surat izin ya. Lain kalau misalnya ada 2 lembaga itu ngasih suratnya baru, terus acaranya juga tanggalnya sama, itu keputusan dari BPB gimana? Maksudnya bareng gimana? Maksudnya ngasihnya bareng hari ini, Alfa sama Perfilma ngasih suratnya bareng, terus Ya. pas kita tanggalnya juga sama. Ya, ini kan permasalahan tadi yang makanya gue bilang ada mekanismenya 1 kali 24 jam kita cek memang ini acara nggak bentrok misalnya ya kan. Nah di situ kalau bentrok ya kita mediasi balik lagi ya mau gimana karena masalahnya di sini bukan masalah cepet-cepetan sih menurut gua. Itu surat izin berarti kita ngasih surat itu harus dapat izin dari BPM. Nah kalau misalnya izinnya udah bentrok, itu BPM-nya tetap ngasih izin, terus kita disuruh mediasi atau Nah, gimana? kita mediasi dulu baru gua keluarin surat izin. Kenapa? Iya, itu Bukan memutus, lagi-lagi kan gua bilang ya harus dua lembaga itu sendiri yang memutuskan mau gimana gitu. Ya itu balik. Nggak usah memutusin ya.
kalau lembaganya nggak ada yang mau ngalah. Kayak ya udah batu, gue udah tanggal segini nih, gue udah punya pembicara tanggal segini. Misalnya apa juga, ya kita juga udah punya pembicara tanggal segini itu jangan dari BPM kayak gimana? Kalau gua jujur jadi apa ya, menurut gua ini kan permasalahan surat izin itu kan nanti lagi-lagi dari peraturan yang nanti akan kita kasih. Misalnya apakah untuk acara yang besar itu harus berapa bulan sebelum, misalnya kayak gitu. Jadi kan permasalahan ini sebenarnya menurut gua bukan nggak mungkin timbul ya, tapi menurut gua karena ini mekanisme ini itu harus dilakukan jauh-jauh hari, karena yaitu menghindari misalnya pembicara yang udah fix kayak gitu-gitu sih maksud gua, gitu loh. Tempat yang udah fix, udah yang jelas gitu. Ya misalnya kitanya dua-duanya udah dari lama, misalnya untuk izin acara jam itu dari kita udah ngasih minta surat izin dari 8 bulan sebelum acara. Terus ternyata ada juga yang kayak udah dari lama juga karena acaranya penting juga, terus dua-duanya batu nih nggak mau ganti karena kita udah intinya kita bareng lah. Ya, kalau yang masalah tadi Bang Royan kan itu sesudah dikeluarkan surat izin, tiba-tiba ada force majeure atau apapun dia bentrok. Tapi kan kalau yang masalah Mbak Nabadita nih, sebelum gua keluarin izin, betul? Iya kan? Nah ya makanya menurut gua hal ini tuh masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi, karena itu mekanisme yang gua tawarkan adalah di jauh-jauh hari gitu emang. Kita akan dan menurut gua misalnya kayak 8 bulan sebelum apa segala macam agak ini sih, maksudnya agak kecil kemungkinan untuk bentrok dalam hal gua belum mengeluarkan surat kayak gitu. Tapi itu Mungkin semua hal mungkin sih. Tapi ya itu lagi-lagi balik lagi ke mediasi sih, karena gua sangat tidak mau BPM itu sebagai yang menentukan, kecuali ya tadi gua udah kasih surat izin karena alasan-alasan yang tidak bisa diterima lembaga ini melanggar kayak gitu. Gue nggak tahu sih kayaknya dari kasih sebelumnya gue dikasih ngomong, mungkin gue mau kasih saran aja. Jadi dari kelimanya ini tahu kan udah pernah riset gue ke semuanya juga udah pernah. Dimana kalau riset sama gue pasti gue bilang ada permasalahan koordinasi, ada permasalahan kalau misalnya ada bentrok antar lembaga itu kayak gimana. Gak ada legislasi yang jelas mengenai mekanisme pemilihan seperti itu gitu. Jadi gua agak bingung juga setelah kalian tahu ada permasalahan kayak gitu, pada akhirnya kalian kembali ke mediasi lagi gitu. Padahal kalian udah tahu kan mediasi worksnya gimana dalam hal sengketa antar lembaga. Akhirnya kayak zaman gue dan zaman kita sekarang gini loh, ada dua acara bertabrakan ya udah gitu loh, kayak nggak ada kejelasan gitu. Kalau mediasi itu kembali lagi, kalau misalnya lu bentrok lu punya batuk ya udah jalanin gitu loh. Gue kalau misalnya dalam hal gue bilang ngomong-ngomong kemarin, dalam hal ini gue cuma butuh ada kejelasan mekanisme kalau misalnya kita terlalu bagaimana, dan gue harap dengan memanfaatkan adanya fungsi-fungsi lo, bahkan lo ada fungsi yudikatif gitu yang menurut Ayu itu nggak ada. Fungsi yudikatif emang seharusnya kalau misalnya kita berdiri Montesquieu dan Koch itu emang nggak ada terpisah. Nah kalian tuh punya power itu, gue nggak manfaatin dengan benar gitu. Dan apakah kalau misalnya gue perlu, saran aja kalau misalnya mengenai cerita lembaga, tolong kalian cek lagi apakah perlu instrumen-instrumennya apa aja yang diperlukan dalam hal cerita lembaga, apa yang diperlukan dalam hal pembuatan cerita lembaga tersebut gitu, mekanismenya, hukum acaranya kan perlu ada gitu. Kalau menurut gue perlu ada karena ada kejelasan gitu loh. Bagaimana lu ngajuinnya, apakah maksudnya cerita antar lembaga, apakah cuma nabrak tanggal, apakah itu disebut, apakah cuma nabrak tema doang dari cerita lembaga gitu. Gak ada kejelasan kok menurut gue. Mungkin gitu. Oke, rame dikit aja. Kalau misalnya yang ujung-ujungnya banyak lagi ke mediasi, intinya lo gak mau memutus kan, buat apa ada lu sebagai BPM?
Kalau misalnya ujung-ujungnya gue mesti mediasi, yaudah gue tinggal ajak Abaditas sebagai ketua Perfima, yaudah kita ngobrol berdua. Gue gak perlu dulu, jujur. Kalau misalnya emang lu ujung-ujungnya gak terus. Ini masih ada yang mau bahas lagi nggak? Oh ya, Aing mau jawab. Menurut gua bukan masalah di situ sih Bang, tapi masalah gimana BPM ini bisa yaitu lembaga perwakilan gimana itu kan menurut gua bukan masalah lu gontok-gontokan berdua terus gua diemin atau gua gimana, cuma masalahnya di sini kalau gua memutuskan, menurut lu gimana ya, misalnya kalau misalnya kita memutuskan apakah kita lagi-lagi menjadi lembaga yang sewenang-wenang apa gimana menurut lu? Gak apa-apa pikirannya diskusi, kalau lo gak mau jawab ya gak apa-apa sih. Jadi nih ya, Ya. nomor 2, kalau misalnya emang ujung-ujungnya lo memang harus merugikan salah satu pihak, tapi memang itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati pada awal, menurut gue itu fair. Itu emang hukumannya, itu punishmentnya. Lo anak hukum coy, lo belajar. Kalau misalnya emang udah ada tindakan preventif dan nggak berguna, ada tindakan represifnya. Dan kalau misalnya ujung-ujungnya lo cuma mau nge-mediasi doang, lo nggak usah jadi lembaga tertinggi, lo jadi mediator antara semuanya. Oh ya gue. Thank you. Masih dibahas? Ntar mediasi baru urusannya. Oke, mungkin saya perjelas lagi Bang, pertanyaannya fungsi advokasi BPM FAUI. Advokasi menurut BPM. Advokasi menurut BPM FAUI. Baik, terima kasih untuk Bang. Cek. Cek. Oke. Terima. Terima kasih buat Bang Rahadian atas pertanyaannya. Arti advokasi menurut saya dalam hal ini BPM FAUI, dalam hal ini saya menganggap bahwasanya BPM FAUI sendiri memang tidak melakukan advokasi langsung itu secara konkret, karena memang di sini dalam konsep dalam konsep parlemen maupun lembaga perwakilan kita tahu bahwasanya tidak kayak secara teknis secara langsung gitu, memang tidak ada nih untuk fungsi masalah advokasi secara langsung gitu. Tugas BPM FAUI adalah pertama adalah dari fungsi legislasi, dan dalam hal ini dalam lembaga perwakilan rakyat kalau kita pelajari di kelas bahwasannya ada fungsi keterwakilan di sana, di mana si perwakilan ini menyerap aspirasi dan tujuannya adalah menyampaikan sebagai check and balance kepada lembaga eksekutif. Dan juga kalau dalam konteks ini, dalam konteks lembaga kemahasiswaan di FAUI, yang saya yakini, mungkin koreksi kalau saya salah, di mana BPM FAUI berusaha nih menyerap aspirasi sebesar-besar dari publik FAUI, maka nanti jadi istilahnya nih opt-in gitu, opt-in dari BPM, dan opt-outnya adalah outputnya, yaitu segala tindakan yang setelah dikumpulkan aspirasi ini, outputnya adalah tindakan-tindakan yang akan pertama adalah peraturan yang dibuat oleh BPM FAUI, dan juga nantinya harapannya juga bisa disampaikan kepada lembaga eksekutifnya, yaitu BPM FAUI. Sebagai contoh, misalnya saya di sini mengajukan program yang itu sistem aspirasi online gitu misalnya, di mana harapannya nanti aspirasi akan terpusat gitu di BPM FAUI, di mana nanti kita juga dapat melihat bahwasannya output kerja konkretnya adalah kerja BEM gitu, sehingga kita jelas gitu bahwasannya oh iya nih, kita bisa menilai langsung nih bahwasannya oh iya BPM FAUI dalam hal ini dalam fungsi advokasinya telah berjalan dengan baik gitu. Kita dapat menjelaskan kepada publik bahwasannya aspirasi mereka telah kita terima, dan outputnya adalah usaha BPM FAUI yang lebih baik. Kemudian terkait masalah perkuliahan ataupun pendidikan, kita dari sini kita mendengar aspirasi dari
mahasiswa FKUI, kemudian kita telurkan melalui advokasi lewat dekanat gitu. Jadi memang fungsinya memang tidak langsung kita